Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan seluruh jamaah pengajian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini atau sore menjelang malam kita bisa berjumpa kembali dan bertemu kembali, dan mohon maaf beberapa pertemuan saya izin karena barengi dengan acara yang gak bisa ditinggalkan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di suatu tempat, di antara salah satu tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pahalanya pun juga berbeda ketika kita bisa duduk bermajelis lelenggahan wonten masjid kanthi tujuan punika nyinau mempelajari injil punika kesainan ing antawisipun kesainan ingkang Allah ajaraken kanthi lewat Rasulipun. Di antaranya adalah seperti yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man roha ilal masjidi wa fi riwayatin man ghoda. Barang siapa yang di waktu sore datang ke masjid atau pagi hari mendatangi masjid, ya, la yuridu ila an yata'allama khairan aw yu'allima. Tidak ada yang dia inginkan melainkan ingin mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan. Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji, ya. Sempurna hajinya, masya Allah. Datang ke masjid, duduk manis, memasang niat dengan ikhlas, ya. Ingin niatnya mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, tapi dengan syarat ikhlas. Maka Allah menyediakan pahala untuknya seperti orang yang berhaji sempurna hajinya. Haji ini apa enteng, Pak? Abot. Okay. Apa mulai yang Indonesia rata-rata tamattu. Dugi mriko umroh riyen. Gitu?
bar niku tawaf sa'i ya, terus cukur ganti baju nunggu ten hotel mungkin nunggu tanggal 8 ya. Hari tarwiyah tindak datang Mina mabit wonten Mina sesuke bidal wonten Arafah wukuf berhenti diam diri di Arafah gitu? Walaupun ada tenda dan AC-nya tapi kan berat. Kemudian setelah dari Arafah malamnya nginep di Musdalifah tanpa tenda gitu? Gluso nikmat mboten niku to ya. Nikmat. Kula dereng lampahi Pak. Namun bayangke. Soalnya kalau umrah wis mata abot haji gitu. Mulang kula pun diceluk Pak Haji kula dereng haji. Nih. Harapan ada. Ya, harapan ada. Semoga Allah mudahkan. Setelah itu besoknya berangkat ke Mina lagi. Lempar jumrah Aqabah. Terus nyembelih hadyu. Terus cukur gundul pertama untuk haji. Ya. Atau tahallul sukro. Ketika sudah tahallul sukro, boleh lepas baju, ganti, tapi belum boleh hubungan suami istri sing nggawa bojo. Dewe-dewe lha niku oleh kok jan. Umpama mengke rabi dereng. Bar niku tindak datang Masjidil Haram. Nindakaken tawaf ifadah. Ini tawaf rukun iki. Ora kena diwakilke asale. Senajan sebagian pendapat ulama nek wong ora iso apa-apa sakit itu baru. Tapi itu pendapat. Dan ulama menegaskan nggak boleh diwakilkan ya. Wong loro kan betul kursi roda utawa numpak apa niku sakniki enten mobil listrik dan sebagainya. Itu apa ifadah. Bar punika mungkin nek pun bar rampung ya pun tawaf sa'i cukur boleh. Ya, niku cukur kaping kali. Ya, tahallul. Penghalalan yang kedua lah, setelah itu baru boleh dengan istrinya. Kembali ke Mina lagi. Ya, wonten mriku mabit wonten Mina. Wonten apa niku dinten tasyrik melempar jamarat. Ulah wusta Aqabah, gitu. Nah. Niku mawon dereng kantenan pikantuk haji yang mabrur. Gantung niatnya di antaranya. Tapi mungkin sedherek kita ingkang bidal haji pikantuk haji kang mabrur. Amin. Lah, kita yang di sini walaupun tidak berangkat haji atau belum haji bisa mendapatkan pahala seperti haji sempurna. Masya Allah. Gini ku caranya pripun tindak masjid. Taklim, tindak masjid, sinau, tindak masjid, mulang. Ning ten masjid lho. Mboten ten YouTube lho. Mboten ten Facebook lho. Lah nek ngaji lewat Facebook apik. Mboten elek. Gitu Pak. Ning ngene iku kautamanipun benten. Nek ten YouTube, ten Facebook, nang omah sinambi nyapu nggo ilang. Di sinambi kalih leye-leye bablasan turu. Ya. Tapi nek ten masjid turu mboten. Nggih iso turu. Gitu Pak. Nek kautamanipun mboten ilang. Ngoten ya Pak. Kautamanipun mboten ilang. Masya Allah. Mila tiyang ingkang tindak masjid tujuanipun thalabul ilmi mboten enten ingkang rugi, mboten enten rugine. Nggih. Masya Allah. Mugi-mugi kita pikantuk
ganjaran kados dene tiyang haji ingkang sempurna. Amin. Bapak Ibu para jamaah, dalu punika kula badhe ngaturaken pembahasan ingkang urgen penting kanthi judul tatoyur. Judule tatoyur utawi tasya'um, utawi bab nganggep sial atau kesialan. Bapak Ibu para jamaah, napa niku tatoyur? Tatoyur inggih punika yaitu seseorang itu ada perasaan dalam hati, menganggap sial atau akan datangnya kesialan atau menganggap akan datangnya musibah karena dianggap adanya suatu pertanda, menurut dirinya pertanda sial yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan sebab akibat dengan kesialan tersebut. Ora ana hubungane. Jadi tiyang punika wonten atinipun duweni perasaan iki arep sial, arep kena musibah iki. Sebab apa? Iki lho tondo-tondone, aku nyawang iki, aku ngrungokke iki. Saya lihat ini, saya dengerin ini, saya lihat awan, saya melihat suara burung dan semisalnya. Yang sebenarnya apa yang dilihat dan didengar itu atau yang diyakini itu tidak ada hubungan sebab akibat dengan kesialan ataupun musibah. Gak ada hubungannya blas. Contoh apa? Contoh, ketika seseorang mau pergi keluar rumah, metu saka omah, tiba-tiba kejatuhan cecak, telepok, ajeng budal kerja, ujuk-ujuk neng dhuwur pintu, cecake jeblok, telepok nibani dhek, menimpa dirinya. Kemudian setelah kejatuhan cecak tadi timbul dalam hatinya perasaan, don prasangka bahwa duh iki aku arep nek kesialan iki. Ya. Jadi ketika ada kejatuhan cecak tadi merasa akan adanya kesialan menurut dirinya. Itulah yang namanya tatoyur. Ya. Dia mau berangkat pergi, baru di depan pintu tiba-tiba ada kucing lewat berabat. Muncullah perasaan dalam hati, duh, arep enek apa iki? Wah, arep enek kesialan iki. Yemu kucingnya kucing aneh, rupanya putih. Nah, misalnya gitu ya. Padahal tidak ada hubungannya sebab akibat. Antara kucing lewat dengan kesialan itu nggak ada hubungannya sama sekali. Kucing lewat muncet tikus. Contoh lain, ketika mau berangkat pergi atau merantau, tiba-tiba ada ulo weling lewat, telusur, waduh diweling, gitu. Padahal itu nggak ada hubungannya antara ular lewat sama kesialan, nggak ada hubungannya sama sekali. Itu hanya perasaan, hanya prasangka saja. Dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan. Itu tidak ada hubungannya antara sebab akibat. Sebab kucing lewat kok akibatnya celaka, tidak ada dalam Islam. Sebab tekek jeblok kok nanti akan timbul kecelakaan, tidak ada. Atau mendengarkan suara burung perenjek. Wah, rezekinya kau kan. Lah tapi ini apa namanya? Rezeki ya bersama. Enggak ada hubungannya antara rezeki langsar dengan suara perenjak. Nyata. Mulai sing lumana perenjak hati-hati. Apa tujuannya?
Wah, ben gue tondo. Wah, bahaya itu. Ya. Atau di suara ketika malam hari di atas genteng itu ada suara burung. Wah. Wah. Tengah wengi niku. Waduh. Arekan apa iki? Kok ana suara manuk nang dhuwur genteng iki? Sopo sing bakal kaji langkah? Sebab pernah ada saya itu punya jamaah Mbah. Ustaz, aku berapa hari ini tidak bisa tidur. Napa Mbah? Niku mergone tengah ndur rumah sak mbengi nek swara manuk. Lah niku manuk niku padus pangan kok. Kan ada burung yang keluarnya malam. Kalau siang tidur. Lowo, kalong, burung celek huk gitu atau burung dares, pengarane burung hantu. Jane mboten hantu niku. Niku manuk tenanan. Metune pengi. Maka itu tidak ada hubungannya. Ya. Baik itu tekek jeblok, cecak jeblok, ulo lewat, tikus lewat, kucing lewat, ya. Suara manuk, nyawang mendung, wah enak mendung lur, kalau bentuknya kaya naga wae. Iki mesti arep apa-apa. Ya ta? Iki. Maka tidak ada hubungan dengan kesialan. Lalu apa hukumnya para jamaah? Wa tasgalun hadis rawahu al-Imam Abu Dawud. Ingkang sumberipun saking Abdullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun kata Nabi sampai 3 kali. Tatoyur ku syirik atau tiarah ku syirik, tiarah ku syirik, tiarah ku syirik. Di antara ulama membedakan antara tatoyur dan tiarah. Nek tatoyur niku nembe sebatas keyakinan jero ati. Nek tiarah punika perbuatan, ngeten nggih. Ya. Jadi perbuatan ya yang ditimbulkan karena keyakinan tadi. Misalnya kalau mau nembe yakini enek cecak jeblok nibani awake dianggap bakal enek kesialan. Niku pun syirik. Lajeng saking keyakinan kalau wau dari keyakinan tadi punya efek dia meninggalkan perbuatannya. Apa itu? Meninggalkan pekerjaan. Itu tatoyur. Itu ada membedakan seperti itu. Ya. Intinya dua-duanya syirik. Kata Nabi sendiri mengatakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tatoyur kuwi syirik. Nganggep sial sawijining perkara sing ora ana hubungane dengan kesialan kuwi syirik. Syiriknya bisa besar, syiriknya bisa kecil. Kalau orang itu menganggap bahwa cecak itu benar-benar membawa kesialan dengan sendirinya, itu bisa syirik besar. Cecak, kucing, ulo itu yang membawa kesialan dengan sendirinya, gak ada hubungan dengan Allah, maka syirik besar. Tapi kalau orang meyakini bahwa kesialan itu datangnya dari Allah, sebabnya cecak tadi, itu namanya syirik kecil. Tapi dua-duanya syirik. Hayat. Ya. Syirik itu bisa membatalkan keislaman, keimanan, membatalkan amal. Ya. Tapi Nabi mengatakan bahwa minna illa, ya, bahwa minna illa, namun apa itu? Dan setiap kita, setiap individu pasti pernah mengalami, Pak, kencelan perasaan itu nih, gitu, spontanitas. Tapi bagi orang yang beriman tidak kebablasan, langsung kembali. Maka kembalinya gimana? Bahwa tatoyur itu bisa hilangnya dengan tawakal.
Wa innallaha yudhibuhu bitawakkul, kata Nabi. Allah akan menghilangkan tatayur itu dari hati dengan cara bertawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu apa, Bu? Bu? Ibu-ibu ngajine ten pundi? Jero ten jaba niki? Jero. Jero cek longgar nang jaba. Sare napa mboten, Bu? Tidur ndak? Nah, tidur tak tinggal melayu. Cara menghilangkan tatayur dengan tawakal, pasrah kepada Allah. Serahkan nasib kita kepada Allah, totalitas. Dan meyakini itu semua tidak ada hubungannya dengan Maka ketika kita keluar rumah, apa tuntunannya? Membaca zikir apa? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billahi. Keluar dari rumah kaki kiri mak jeglik, Pak. Kalau masuk rumah kaki kanan, kalau keluar rumah adabnya kaki kiri jeglik. Setelah itu berhenti sejenak, zikir Bismillah. Dan kalimat Bismillah itu, Pak, ada doa pertolongan, minta pertolongan. Bismillah dengan perantara nama-nama Allah. Ya, kami mohon pertolongan. Aku mohon pertolongan. Ngeten, Pak. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Kuserahkan nasibku kepada Allah. Hidup matiku, selamat tidaknya, kuserahkan kepada Allah. La haula, tidak ada daya sedikit pun untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan rizki, mendapatkan kesehatan, mendapatkan manfaat. Soalnya budaya berobat, gitu. Budaya mau berangkat ke rumah sakit berobat. Karena sudah membaca doa tadi, tidak ada ya sedikit pun daya untuk mendapatkan kesembuhan. Budale pengen golek rezeki. Tidak ada satupun daya yang aku miliki untuk mendapatkan rezeki, keselamatan, manfaat di perjalananku nanti, tempat tujuanku nanti. Dan tidak ada kekuatan sedikit wala kuwata untuk terhindar dari marah bahaya di jalan, ya, kecelakaan dan sebagainya di jalan nanti kita nggak tahu. Di tempat sana illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Niku nek ngeten budal berangkat, jangan terganggu hatinya dengan jebloke cecak. Jangan terganggu hati kita dengan lewatnya kucing, jangan terganggu dengan lewatnya ular, atau melihat sesuatu, atau mendengar sesuatu, atau misalnya apa? Telinganya bengong, meripate kedutan. Itu termasuk bisa tatayur. Meripate kedutan ki. Wong Jawa mriku, Pak. Napa alamat apa niku? Nah, ya. Maka itu meripat kedutan, telinga bengong, benginging, tidak ada hubungan dengan kesialan sedikit pun. Niki. Maka cara menghilangkannya yaitu dengan tawakal. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis rawahu Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, juga oleh Al-Imam Abu Dawud, yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa
wala tiyara wala safara wala hamma. Dulu orang-orang Arab jahiliyah ya, dan itu termasuk di antara sisa-sisanya karena belum bisa bersih. Ada perkara-perkara jahiliyah nggak spontanitas hilang. Maka datangnya Kanjeng Nabi, diutusnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan membawa Islam untuk membersihkan keyakinan jahiliyah yang keliru, ya, yang keliru. Kanjeng Nabi meluruskan keyakinan yang keliru diganti dengan yang baik. Nah, ketika itu masyarakat Arab pada umumnya punya keyakinan bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Mula akhirnya saling menyalahkan. Jadi salahmu sing nulari kowe. Gitu Pak. Nek dingeneten ora ati mboten kira-kira. Nggih. Wis sebabe kowe kuwi kok mrene kuwi lho. Nggawa penyakit menular kowe, lara ati mboten. Maka menimbulkan sakit hati. Ya. Nah terus piye Mas? Pripun Pak? Bahwa penyakit menular itu memang ada. Akan tetapi menularnya penyakit tersebut bukan karena menular dengan sendirinya. Bukan karena sendirinya. Tetapi menularnya penyakit itu dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya penyakit menular itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak menular dengan sendirinya. Maka Nabi meluruskan la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tetapi menular dengan izin Allah. Bapak Ibu para jamaah, bukan berarti alasan bahwa penyakit menular itu dengan izin Allah bukan berarti nek pasrah itu tetap, bukan berarti melepaskan usaha. Bukan berarti menafikan usaha, tetap usaha. Maka dalam Islam itu ada yang namanya lockdown, social distancing, ya, seperti yang tercantum dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fir minal majdzumi firaraka minal asadi. Larilah kamu dari penyakit menular sebagaimana kamu lari dari singa. Pak, umpami wonten ngajeng jenengan enek singa sing luwe, jenengan nyedak napa mlayu? Nyedak digeletak. Gitu. Cagelut. Pani kali singa gitu. Kita lari ada singa. Ya. Maka di dalam aturan dalam syariat, ya, ketika kita mendengar suatu daerah terjangkit suatu wabah, satu, orang yang dari luar tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Kedua, orang yang berada di daerah terjangkitnya penyakit menular tidak boleh keluar. General dari sebab penuh itu usaha.
Maka ada social distancing, ada lockdown, itu dalam Islam ada. Di lockdown, dikunci dalam kota, di daerah tersebut, biar tak ngobrol-ngobrol. Tapi ada di sana tuh ada penyakit menular, kok wongnya belayangan, ya itu menjadi penyebab menularnya penyakit. Tetapi kita nggak tahu siapa sing nggawa penyakit, nggak tahu kapan, detik kapan. Maka tidak boleh menyalahkan seseorang. Ya. Kanjeng Nabi mengingatkan bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Itu biar apa? Kita nggak saling menyalahkan. Biar selalu bertawakal kepada Allah. Karena apa, Pak? Contohnya orang yang di daerah tertentu itu ada penyakit menular, suruh berhenti di situ. Bukan berarti seluruh penduduk yang ada di situ terjangkit semuanya. Nggak tahu? Contohnya sak omahe jenengan. Enten setunggal sing belen. Napa kabeh bakal kena belen? Mboten tentu, gitu. Biar seseorang itu benar-benar tawakalnya kepada Allah. Ngeten ya, Pak. Kenapa di lockdown? Biar tidak saling menyalahkan nanti. Ya. Maka tetap penyakit menular itu ada, tetapi bukan menular dengan sendiri. Tetap itu dengan izin Allah. Maka terkadang orang sudah berusaha, sampun usaha, gitu. Zaman corona wis ngangge masker, ngangge hand sanitizer gitu, cuci tangan, jaga jarak, ngomongnya adoh gitu. Lockdown, sembunyi di rumah, itu terkadang juga masih kena. Kenapa? Karena takdirnya Allah. Nek Allah sampun takdirke lara kena penyakit yo kena. Walaupun kami itu usaha, tapi ini tidak meninggalkan usaha. Supaya apa? Agar kita selalu berserah diri kepada Allah. Bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan takdir, tidak ada. Kecuali doa. Inilah wonten setunggalipun hadis rawahu al-Imam Al-Hakim. Kanjeng Nabi paring pangandikan, la yughni hadarun min qadar. Usaha yang maksimal itu tidak bisa menolak takdir. Kita di maskeran dan sebagainya, ora bakal iso nolak takdir. Tapi itu usaha memang diperintah. Kalau kamu sudah berusaha kok ditakdirkan kena sakit, ya sudah kamu ngelenggono. Kenapa? Allah takdirkan kok. Gitu Pak. Jangan bu omeli sapa? Gitu. Pas sudah berusaha, sudah berobat, sudah usaha dan sebagainya, kok masih kena juga penyakit menular, wes sabar. Maka yang dapat meringankan adalah diantaranya apa? Doa. La yughni hadharun min qadar. Usaha maksimal tidak bisa menolak takdir. Wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu akan bermanfaat untuk perkara yang sudah terjadi. Wis tumiba musibah. Ada bencana, ada wabah, maka doa, kata Ibnu Qayyim, min anfa'il adawiyah. Obat yang termasuk paling mujarab. Ini doa Pak. Maka doa bisa dikatakan tolak sebagai tolak bala. Ya saestu. Maka tergantung kekuatan doa kita. Ketika orang doanya itu lemah, bisa kena musibah, kalah. Karena doanya manusia itu berhadapan dengan musibah. Itu ada 3. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Dakwah Dakwah, ada 3. 1, orang yang doanya lemah, maka dia kalah doanya, menang musibahnya. Maka tertimpa musibah, tertimpa sakit dan sebagainya.
Tapi ringan. Kenapa? Karena ada doa. Beda sing ra ndonga babar blas. Pemene ora tau ndonga. Iki agar kena musibah wis sambate ra karuan. Ngomel-ngomel, menggerutu. Yang nomor 2 Pak, seimbang antara doa dengan musibah. Maka ini perang. Mana yang lebih kuat? Yang ketiga, yang orang yang doanya kuat, maka musibah tidak menimpa dirinya. Maka kata Nabi apa? Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Wa inna du'a wa innal bala'a la yanzil. Ketika bala itu baru turun, sedang turun. Ketika musibah sedang turun, kita enggak tahu kapan. Kita enggak ngerti nanti malam ada apa, kita enggak tahu, Pak. Ngerti mboten? Enggak tahu. Mau ada kejadian apa kita enggak tahu. Allah yang Maha tahu. Maka kata Nabi apa? Wa innal bala'a la yanzil. Ketika bala itu sedang turun, fayalqahu doa, berjumpa dengan doa. Kenapa berjumpa dengan doa? Karena bala itu turun, doa itu naik ke atas. Karena doa termasuk di antara al-kalimut thayyib, perkataan yang baik, seperti yang tercantum dalam surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, naik kepada Allah. Naik apa itu? Al kalimut thayyib, perkataan-perkataan yang baik, zikir, doa. Maka pentingnya Pak zikir pagi petang. Zikir pagi petang dijaga. Isinya doa-doa perlindungan. Nggih. Sempatkan zikir pagi petang, Pak. Tapi zikirnya bukan bikinan sendiri. Zikir ingkang dipun tuntunaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Maca ayat kursi esuk iji, pagi sekali, sore sekali. Banyak muncul apa notat? Jangan ngarang-ngarang. Kanjeng Nabi nyontoni pisan tok. Ayat kursi sekali. Kalau dibaca waktu sore akan dijaga dari setan sampai subuh. Dibaca ketika pagi dijaga dari setan sampai sore. Baca 3 kul Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. 3 surat ini dinamakan surat Al-Mu'awwidzat. Surat yang dipakai untuk doa perlindungan, penjagaan, Pak. Isinya perlindungan kepada Allah dari seluruh kejahatan, seluruh keburukan. Maka kata Nabi apa? Orang yang membaca 3 kul kali 3, Al-Ikhlas ping 3, Al-Falaq ping 3, An-Nas ping 3, dieling-eling. Al-Ikhlas ping 3, Al-Falaq ping 3, An-Nas ping 3 esok sore. Kanjeng Nabi paring panggilan takfika kulla syai', takfika kulla yaumin, akan mencukupi kamu dari segala mara bahaya, ya, dari segala sesuatu mara bahaya setiap harinya. Masya Allah. Niku diwaca tenanan, paham maknanya, kita khusyuk, bisa khusyuk, tahu saya sedang berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Contoh nih, aku sedang berlindung kepada Allah. Siapa Allah? Pencipta subuh, pengatur subuh, yang mendatangkan subuh, yang menghilangkan subuh, yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan seluruh makhluknya. Oh niki Pak. Setan, menungso, kewan masuk di situ. Apapun yang bisa berbuat jahat dijaga sama Allah. Itu janjinya Allah lewat lisan Rasul. Belum nanti baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ping 3 sore esuk ra diwaca. Nggih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa artinya? Aku berlindung dengan perantara kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Loh.
dengan perantara kalimat Allah. Tidak ada yang bisa membahayakan. Contoh mulai Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul alim. Ping 3 esok sore. Ya. Bismillah, dengan mengharapkan pertolongan dari Allah dengan perantara nama-namanya. La yadurru, tidak ada sesuatu apapun, la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada sesuatu makhluk pun yang bisa membahayakan kita, ya, dengan perantara nama-namanya, ya. Ma'asmihi syai'un, tidak ada yang bisa memadorotkan, membahayakan kepada kita satu makhluk pun, Pak. Kalau kita bertawasul dengan nama-nama Allah, baik itu makhluk yang di bumi, manusia, jin, hewan yang bisa berbuat jahat, wala bisama yang di langit, di atas, yang bisa terbang, yang bisa naik, ada jin yang bisa naik, serangan dari atas, gitu. Ini Masya Allah, ya. Maka para jamaah doa, dzikir, semakin dzikir kita kuat, maka tameng kita kuat, ya. Seperti panjenengan wis gawa tameng nang jero omah diserang sama panah, teng 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 gitu loh, Pak. Tapi kalau Anda enggak punya tameng, maka ada ulama mengarang kitab dzikir itu namanya Hisnul Muslim. Hisnul itu penjagaan seorang muslim, benteng. Itu loh. Kalau orang itu nggak punya tameng, perang ya perang, nggak bawa pakaian besi tameng, nggak bawa tameng, maka kena panah jelep, gitu loh, Pak. Dan serangan kepada kita itu banyak sekali. Dan dzikir inilah yang merupakan senjata kita. Ya. Maka ketika kita kuat dzikir kita, insya Allah mara bahaya tidak akan menimpa kita. Kalau menimpa kita mungkin pas kita lengah, ya, tapi insya Allah ringan karena kita punya dzikir, punya doa dan sebagainya. Sekali lagi kembali ke awal, la adwa. Kemudian yang berikutnya Nabi mengatakan la adwa, kemudian wala tiarah, tidak ada kesialan yang disebabkan karena suara burung itu asalnya. Tidak ada kesialan karena sebab suara burung, Anda mendengarkan suara manuk, itu tidak mendatangkan kesialan, kata Nabi. Mula rasa resah, enak manuk ben. Kemana ini medeni to Mas? Rapopo. Suaranya banyak menyipta ya ngono kae. Kuat. Apa meneh? Nggih. Waduh, enak manuk gagak iki Mas, lewat kek bengok-bengok ki gondol nyawa kae. Bener betul, Pak? Betul, kalau enggak gondol nyawa enggak bisa mabur ya. Ya. Orang menjadikan tanda manuk gagak akan ada kematian. Tidak ada. Ya, bukan karena tanda kesialan. Ya. Maka dari situ meremen baik suara yang didengar ataupun yang dilihat atau yang diyakini. Contohnya apa diyakini? Nah, di sini ada hadisnya. Wala sofaro, tidak ada bulan Sofar yang mendatangkan kesialan. Riyen tiyang Arab jahiliyah niku dadeke bulan Sofar seperti bulan haram. Ngeten, Pak. Maka orang-orang Arab jahiliyah ketika bulan Sofar nek Jawa Sapar ora wani mantu nek cara ngene dhewe. Ora wani adu omah, ora wani sunatan, gitu. Yang berani cuma lahiran saja. Nggih, Pak. Sing wani murung lairke anak. Kayak iso dito. Maka ketika melihat dan mendengar seperti itu, Kanjeng Nabi luruskan keyakinan yang salah. Tidak ada bulan Sofar yang datang membawa kesialan, tidak ada. Nah, tenggene dhewe bulan Syuro. Maka kalau seandainya Kanjeng Nabi masih hidup,
maka akan mengatakan wala muharrama, tidak ada bulan Muharram yang mendatangkan kesialan. Nggih. Dadi mboten enten pantangan nek bulan Muharram punika mantu ngijabi anak. Itu baik, Pak. Jenengan duwe anak diijabi bulan Muharram itu asale bagus. Baik. Karena ijab kabul itu syariat. Gitu. Maka baik. Pahalanya besar. Tidak ada hubungan dengan kesialan. Mohon maaf, misalnya orang mengatakan gue nek anu ndak keluargane orang awet, ndak bubrah, ndak ada hubungannya. Kalau nggak percaya, jenengan tindak wonten PA, Pengadilan Agama. Orang-orang yang sedang proses dan telah proses perceraian, mereka itu nikahnya di luar bulan Muharram. Nggih apa nggih? Rata-rata nikahnya wonten sak jobone bulan Karena namanya perceraian itu juga disyariatkan, artinya bukan belum tentu semuanya jelek. Maka Allah syariatkan itu sebagai solusi. Jika memang tidak bisa ditegakkan hukum-hukum dalam rumah tangga, maka diantara syariatnya adalah adanya talak atau cerai. Dulu kita bahas di surat At-Thalaq, ya tak? Surat At-Thalaq. Ini Pak. Sudah saya terangkan di surat At-Thalaq. Ya, cerai. Jadi cerai itu solusi bagi suatu rumah tangga yang ketika ditegakkan tidak bisa ditegakkan hukum-hukum Islam dalam rumah tangga. Maka terkadang cerai itu lebih baik. Tapi setelah mulai proses yang panjang, artinya kita tidak menggampang-gampangkan cerai. Maka kita juga tidak boleh gampang-gampang mengucapkan cerai. Karena ucapan cerai itu termasuk di antara ucapan yang apabila itu cuma main-main bisa jatuh cerai. 3 perkara. Jiddu jiddun wa hazlu jiddun. Tenanane ya tenanan, etok-etok dolanan ya tenanan. Contoh napa niku 3 niku? Siji, rujuk. Dek, apa rujuk arep kowe? Tenang Mas, gak aku berguyon. Udah jatuh rujuk. Berarti hati-hati yang berikutnya nanti. Ya. Soalnya kalau sudah rujuk dari cerai pertama tinggal 2 kali lagi. Ya. Kok nek wis rujuk jatuh talak lagi, nah talak kedua. Isa oleh rujuk. Dek, aku rujuk ya. Tenang, aku etok-etok ya. Udah rujuk. Nanti talak lagi 3, wes ra kena balen. Harus cerai, kecuali cerai harus nikah sama orang, cerai lagi baleni meneh ora apa-apa. Itu niku. Yang kedua adalah yaitu an-nikah. Nikah kira kena gudulan. Yo, nikah-nikahan yo. Ki ana cah wedoke rene, Nduk. Iki ana calon lanange. Ndi walimu Pak Rene, Pak Rene. Ku saksine ya. Ya, Pak dinikahke nggo praktek. Aku nikahkan kamu dengan dadi, Pak. Ora kena gudulan. Ngerwaline enek, saksine enek. Yang ketiga, at-thalaq, cerai. Wis kan tak pegat we. Tenang Mas. Ora aku merguyon, jatuh talak. Ya, maka hati-hati bapak-bapak khususnya ya. Untuk saya sendiri juga khususnya dan semuanya untuk menjaga lisan ya supaya tidak gampang-gampang mengucapkan cerai. Meskipun cerai itu solusi kan Allah syariatkan. Wala safara, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Itu juga berlaku bulan-bulan yang lainnya, termasuk bulan Muharram. Ya. Maka tidak mendatangkan kesialan. Ya. Ini.
Tapi kesialan seseorang itu sebabnya apa, Pak? Maksiat. Maksiat. Bukan karena ndatnya bulan itu atau hari itu. Iki dina iki geblake mbahmu Mas. Wah, aja budal sik. Enggak ada hubungannya geblake mbahe dhewe meninggalnya si eyang kita dengan kesialan yang akan kita jumpai. Enggak ada hubungannya. Wah, aja budal sik ya iki geblake mbahmu. Pendhisik nate dhewe ngeten niku, Pak. Wah, arep budal to ning pesantren. Aja sik iki geblake mbahmu. Mboten napa-napa, Mbok. Wis budal bismillah. Le, kok aja mbeleh wedhus ya, bojomu lagi meteng. Lah kenapa? Kok nek anakmu cacat? Ah, mboten bismillah, beleh kabeh. Nanti Pak kula diweling simbok mboten jene dereng paham. Diweling simbok ra kena mbeleh wedhus. Makane wedhus terulas ning jaman semanten tak boleh dhewe. Untuk membuktikan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Malah anak lahir normal, baik alhamdulillah. Karena enggak ada hubungannya. Ngeten, Pak. Termasuk lihat matahari, grahana, rembulan grahana, lur, iki arep enek anu ki ontran-ontran kayak grahana enggak ada hubungannya. Karena gerhana itu Allah tampakkan kepada kita sebagai bukti tanda kesempurnaan kekuasaan Allah yang mendatangkan cahaya, menghilangkan cahaya. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menghentikan gerhana. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mendatangkan cahayanya. Itu menunggu keputusan Allah, takdirnya Allah. Gitu. Tidak ada hubungannya gerhana dengan kelahiran seorang tokoh dan juga matinya seorang tokoh. Kata Nabi apa dalam hadisnya? Ya. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayati. Srengenge rembulan pirang tondo ing antane tondo-tondo kesempurnaan kekuasaan Allah. Nalikane grahana kuwi ra dadi tondo laire sawijining tokoh lan matine sawijining tokoh. Ndak. Ning Allah badhe ngetingalaken kekuasaanipun. Sing iso nekake peteng Allah. Sing iso nekake padang niku Allah. Ngeten nggih, Pak. Menungso niku ringkih. Nggih. Mila pinangka pemut inggih punika tidak ada suatu kesialan yang dikaitkan dengan sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita yakini karena dzon, maka tidak ada. Ya. Maka jangan sampai menganggap suatu kesialan, ya, sesuatu itu sebagai sebab kesialan kecuali Allah dan Rasulnya memang menjadikan hal itu sebagai sebab kesialan. Nah, boten jangan menuruti perasaan dan suudzon atau dzon, prasangka, ya. Malah punika sekedar malih badhe bulan Suro, bulan Muharram, monggo sing mantu sinten? Kula tak sing ngisi mengke. Lembut biasa ngisi mantu bulan Muharram. Jenengan nggih, lagi dia jenengan. Alhamdulillah. Betul napa-napa to, Pak? Alhamdulillah. Bagus ini bulan Muharram. Memang harus diawali biar untuk menunjukkan orang bahwa memang tidak ada hubungan kesalahan dengan suatu bulan. Dan untuk peringatan juga Bapak Ibu para jamaah sebagai penutup, nalikane bulan Muharram punika enten amalan ingkang sae, termasuk bulan haram nggih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan haram. Sasi ingkang menawi tiyang nindakaken amal saleh ganjaran gedhe ning Allah. Nggih niku wong nglakoni dosa ya digedhe. Tumriyati. Mboten katalukan ugi bulan Muharram enten setunggalipun dinten ingkang dipun wastani dinten Asyura. Dene simbah-simbah kita riyen dipertel sura. Arep sampe Asyura angel wis sura. Gitu.
Kok dijenenge wulan Syura Mas? Ditengeri wulan Syura. Kersanipun ngemotaken kita umat Islam wonten tlatah Jawi punika nek pun mlebet wulan Muharram kelingan tanggal 10 Asyura niku tanggal 10 Kanjeng Nabi paring panjenengan siyamu yaumi Asyura poso tanggal 10 Muharram ahtasibu Allah an yukaffira sanatan qablahu poso tanggal 10 Muharram kuwi iso mbusek dosa-dosa setahun kepungkur. Posone sedina mbusek dosa setahun kepungkur. Nyambut gawe sithik sedelok akeh opahe gedhe pian. Nggih. Nggih to, Pak? Niku mboten wajib. Nek riyen nate diwajibke saderengipun Ramadan disyariataken poso. Sasampunipun Ramadan dipun wajibaken poso Asyura hukume sunnah. Kanjeng Nabi ngendika, "Wa man syaa'a falyasum wa man syaa'a falyaftir." Sing sapa wong iki kepengin poso silakan poso. Ora poso ora apa-apa. Ning sing ora poso kelangan gedhe. Senajan sunnah ning kautamanipun ageng sanget. Nggih. Ngeten. Nanti Kanjeng Nabi niku ngajak sahabat kapresian. Ning para sahabat ngemutaken ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimu al-yahud wa nasara. Dinten punika niku dinten ingkang tiyang Yahudi Nasrani nggih poso. Sebab napa, Pak? Dia Nabi Musa alaihissalam diselametke dening Allah tanggal 10 Muharram. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit tanggal 10 Muharram. Mula Yahudi kagem nyukuri nikmat kula wau poso. Wong Nasrani nggih poso. Berarti apa di padha kan Nabi? Ya wis nek ngono. Fa in kana al-amul muqbil insyaallah sunnah yaum tasik. Nek ngono nek umurku dawa tekan tanggal 10 tahun ngarep tahun sumben aku arep poso tanggal 9. Ning qadarullah yuswanipun Kanjeng Nabi umurnya tidak sampai bulan Muharram ning sampai bulan Rabiul Awal. Muharram ngendika mekaten Safar Rabiul Awal sedo dadi umur sekitar 3 sasi. Dereng dumugi Muharram jengben. Ning pangandikanipun Kanjeng Nabi sampun keweton. Para ulama gabungaken ingkang langkung sae posone tanggal 9 karo 10. Tapi nek 10 tok Mas, angsal. Sebab Kanjeng Nabi nalikanipun dumugi Madinah, manggih tiyang Yahudi poso kala wau, dipun ngerti iki poso apa? Iki dhisik Musa diselametke. Kanjeng Nabi ngendika, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami umat Islam lebih berhak puasa karena syukur kepada Allah daripada kalian. Ngoten nggih, Pak. Nggih. Mulane ajeng poso tanggal 10 tok niate niku nggih mergi injih punika kita mboten rono madan-madan yang Yahudi dan Nasrani ning pancen kita umat Islam langkung berhak poso tinimbang mereka. Paham, Pak? Tak toyor paham? Pak? Bab tak toyor paham? Insyaallah Pak. Paham, Bu? Paham? Alhamdulillah, paham alhamdulillah. Niki akidah masalahnya. Niki akidah. Menawi kita tasik meyakini kados mekaten, kita kecemplung datang perbuatan syirik. Saumpama syirik kecil ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Dosane gede banget. Nek ngantek mati tesih beto mekaten ya kita diuji jingben wonten yaumul kiamah. Dereng kalebu golongan ashabul yamin. Mungkin dipun timbang antara dosa kali kesaenanipun. Nek padha dadi ashabul a'raf. Napa niku? Sok ben tiyang ingkang boten mlebu neraka ning dereng mlebu surga wonten tengah-tengah antara surga neraka enten dinding aling-aling sing mbatas surga neraka niku al-araf. Nah itu ditaruh di atasnya, tempat yang tinggi. Iso nyawang kancane ning surga meri pengen
ning urung iso mlebu. Nyawang ki wong kanca-kancane mlebu neraka jerit-jerit teriak-teriak bengok-bengok wedi. Pengen mlebu surga ngenteni napa? Syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku tak cawiske tak simpen kanggo umatku sing nglakoni dosa-dosa gedhe. Nggih. Ning kita mugi-mugi dipun tebihaken saking perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan maksiat, lan mugi Allah tansah bimbing kula sami tumuju dumateng marginipun kang leres lan lurus, lan mugi-mugi Allah ndadosaken kita kalebet golonganipun ahli tauhid ngantos akhir hayat kita kalebu ahli tauhid, lan mugi-mugi Allah nglebetaken kita dumateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi dipun lebihaken saking nerakanipun Allah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.